di game kita yang kedua pada hari ini. Let's go, ini dia Miramar, di mana hari ini di game Miramar kali ini kita melihat flight path dari arah sekitar Impala menuju ke ini ke kiri ya, berarti ke Valdelmar. Kanan kiri lagi berarti. Putar-putar pesawat ya, tinggal ngelihat kira-kira ke Valdelmar atau ke arah Monte Nuevo. Iya sih harusnya ke arah kiri sana, Valdelmar lewat ya. Ini harusnya Monte Nuevo nih berarti. Ke arah LL, terus ngelewatin Pecado, Chumacera, HDP ada di sebelah kanan. Ya Pecado-nya nggak terlalu lewat, tapi ternyata bukan ke Valdelmar, malah ke arah Ladrilera, di bawahnya Monte Nuevo. Yes, betul. Untuk flight path ini jauh berbeda dengan dua game Miramar di hari yang pertama. Dan untuk tim-tim di utara akan sangat amat disulitkan mengingat banyak banget tim-tim yang mengarah ke bagian utara, kecuali untuk di area bagian Pecado dan juga sekitarnya itu masih gampang digapai. Tapi kita masih penasaran untuk di game yang kedua kali ini akan ada pertemuan dari West Clan dan juga M42 di area bagian Pecado. Kayaknya sih akan ada, oh enggak. Enggak. Ini Pecado bakal dikuasain sama Face Clan harusnya, berarti dari M42 itu ada kah? M42 kayak di Pecado. Oh berarti Face Clan yang pindah, wait Face Clan mana? Gue gak ngeliat warnanya. Face Clan pindah. Waduh zonanya. Tiba-tiba ke arah utara, bahkan area Oasis masuk untuk lingkaran yang pertama. Dan di arah Elimination Feed sudah ada huru-hara yang terjadi. Face Clan nabrak, nabrak, bentrok. Astaga, tadi warnanya nyaru ya. Warnanya nyaru dan ternyata ini adalah pertemuan berikutnya antara Face Clan dan juga M42. Di mana skor sementara pertemuan mereka itu 1-1. Yes, betul, 1-1 untuk hari pertama kemarin. Dan nampaknya tadi opening knock-nya didapatkan oleh tim West Clan, di mana Tony K dengan menggunakan shotgunnya tadi berhasil bisa memenangkan kontesnya, walaupun upaya revive juga sedang diusahakan oleh tim M42. Tapi dua player dari arah tim West Clan berusaha untuk commit ke arah player lainnya dari arah M42. Bahkan Tony K shotgun gaming mendapatkan knockdown-nya, bahkan confirm elimination ke arah satu player dan akan coba diburu lagi oleh seorang Bir 11 melihat lewatin dia akan coba di-breakdown. Nampaknya dari seorang Bir 11 knockdown yang kedua kalinya dari arah tim West Clan. Tadi trading juga terjadi dari arah bagian belakang. Betul banget, ada sebuah trade yang terjadi, tapi untungnya dari pemain Face Clan mereka ada di dalam sebuah kompon, jadi cukup aman untuk menyelamatkan satu anggota mereka yang terknockdown adalah seorang Tony K. Berbeda halnya dengan M42 yang terpisah lumayan jauh, dan di arah lain ternyata Genesis berhasil melumpuhkan satu anggota daripada fight. Dan di arah Pecado kita kembali lagi, kita melihat ada sebuah confirm elimination dan dari Face Clan mereka sudah mendapatkan 2 elimination point. Yes, betul, dan juga untuk tempo fight ini jauh lebih cepat dibanding Pecado sebelumnya, di mana dari arah West Clan juga jauh lebih agresif untuk nge-push langsung ke arah bagian dua player dari M42 yang sudah berhasil diamankan ke arah bagian lobby. Tapi nampaknya dari Nine Esports juga playernya dari arah seorang Godzi berhasil diamankan juga ke arah bagian lobby. Yeay, sudah ada beberapa pergerakan dan fight yang terjadi, termasuk di arah fight di mana mereka sudah kehilangan satu anggota mereka. Sudah mulai memantau pergerakan dari Genesis, tapi kali ini kalau kita lihat dari segi lootingan kayaknya fight bener-bener minimalis banget ya. Tuyul belum ada helm, belum ada vest, belum ada tas juga, dan gue yakin pelurunya dia juga terbatas dari UMP yang dipunya, apalagi dua-duanya UMP. Iya betul, karena dari mereka juga nggak bisa menyambung ke arah bagian Cruz Delva, mau nggak mau harus transit dulu di arah bagian sekitaran Minas dan bertemu dengan tim lainnya dari arah tim Genesis Esports yang juga sama-sama turun di area yang bagian yang sama. Dan nampaknya dari arah Bonafide mau nggak mau mereka harus tarik mundur, karena dari segi restock dan juga dari segi weapon seperti kata Kapasta juga masih kurang banget untuk mereka bisa kontes di early fight-nya. Yap, masih low looting tentunya dari arah Bonafide. Sementara dari Genesis mereka sudah mendapatkan lootingan yang cukup oke lah, karena udah ada vest juga walaupun nggak semuanya vet. Tapi secara body system dan juga secara backup mereka agak sedikit lebih unggul dibandingkan rekan-rekan dari Bonafide. Dan ada Tuyul di bagian sebelah kanan bertembakan dari arah Genesis ataupun dari arah Bonafide. Ternyata bakal tetap diburu, kali ini Tuyul bakal diincar oleh 3 pemain dari Genesis. Cukup dekat, Cloning melawan 3 pemain bukan jumlah yang bagus untuk seorang Tuyul. Dan tidak ada backup fire yang diberikan oleh anggota-anggota Bonafide yang lainnya. Wow, fight antara Genesis Esports dan juga Bonafide nampaknya sulit dipisahkan untuk Miramar, mengingat dari Miramar game yang kedua hari kemarin dari Bonafide pun fightnya ke arah tim Genesis Esports juga, tapi berbeda area di arah bagian Water Treatment. Kali ini mereka bertemu di arah bagian Minas dan kita akan fokus kembali ke arah bagian M42 yang hanya menyisakan 2 player aktif mereka dari arah seorang Dragon dan juga dari seorang Claire.
Cuma satu orang doang lagi yang udah selamat cukup jauh, menyisakan satu anggota lagi di bagian sekitar arena. Lempar terus menuju ke arah depan sana, tapi sepertinya dari Face Clan mereka belum tahu kalau anggota terakhir yang ada di arah Pekado ini ada di bagian arena, bukan di seberang dari arena. Ya, seperti prediction dari arah Face Clan masih belum tepat oh, sasaran, happy, tapi hati-hati happy, Mr. Vibe masih belum mengetahui player dari arah tim M42, dan itu dia seperti player yang benar-benar connect banget dari arah player M42, tapi digagalkan oleh seorang Mr. Vibe. Gila ya, diadunya awalnya Wow. mau pakai Uzi terus tiba-tiba berubah jadi Rambo. Agak nggak imbang sih dari segi jumlah peluru Win. Ya betul, dan 30 itu versus 75 ya, tanpa extended. Kalau pakai extended berarti ada 150 peluru, itu udah nggak bisa dilawan lagi kalau misalkan Free Fire-nya nggak berhenti tadi. betul, itu satu tarikan ada 150 peluru, dan kita masih bergeser lagi ke arah bagian Minas yang ternyata juga ada dari player tim Yangon Galacticos yang mengambil area di sekitaran sisinya juga di Vale Dermar, diisi oleh tim Yangon Galacticos untuk saat ini. Yes, sudah mulai seru nih ya untuk di Miramarnya setelah tadi kita ngelihat Irengel pertama. Oh, enggak, Irengel pertama juga barbar karena ada The Xavier yang tabrakan juga. Tadi sama siapa The Xavier ya? Di Pochinki. Iya, di Pochinki M42. M42 lagi. M42 kayaknya M42. di mana-mana rusuh. Iya, Di betul. Sunhawk juga mereka rusuh. Betul. Mereka ketemu sama Yangon Galacticos di Painan. Wow. Terus di Irengel mereka ketemuan sama The Xavier di Pochinki. Di Miramar mereka ketemuan sama Face Clan di Pekado. Gila, Iya. semua map mereka barbarin. Ya betul, dan juga kayaknya dari arah M42 sama-sama pengen fokusnya nguasain center. Betul? Jadi mereka berani untuk komit ke arah tim-tim lain, dan juga nampaknya kedamaian ada sekarang dirasakan oleh tim APG untuk saat ini. Yap, ini dia dari APK yang menguasai penuh daerah dari San Martin, gak ada gangguan sama sekali. Ini kalau ada RRQ harusnya bakal digangguin sih. RRQ biasanya habis looting di arah HDP, mereka bakal ngintip sedikit aja Ya. ke arah San Martin. Tapi ngintip Betul. doang. Kalau kosong, sekiranya aman, mereka bakal looting. Apalagi kalau dari arah drop zone mereka nggak ngelihat parasut ke arah San Martin, mereka bakal ambil San Martinnya. Kalau misalkan ada orang di San Martin, mereka pasti bakal ambil scrapping area di bawahnya HDP. Iya, ambil ke area pinggir-pinggir jalan, ke Gudang Dewa, Gudang Hejo, dan sekitarnya. Betul-betul, kayak kemarin juga di Miramar dari RRQ juga menjadi third party antara Void, antara Bonafide, dan juga dari Genesis Esports. Yup. Berusaha untuk mantau dari kejauhan aja dan mendapatkan beberapa steal kill ke arah tim Genesis Esports, dan kita akan melihat lagi di arah bagian LL yang hanya diisi oleh tim Eagle Esports karena Orange tidak bermain untuk grup C kali ini. Betul, jadi grup C tidak bermain ya guys ya. Tidak ada Orange, tidak ada Auto Tusun, RRQ dan juga 4Rifles. Jadi RRQ hanya bermain untuk di 2 game terakhir. Sementara Bonafide akan bermain di... wait, ini day kedua ya? Iya Iya. betul. Bonafide gak bermain di 2 game terakhir, RRQ bermain di 2 game terakhir. Nah itu dia. Ya. Intinya seperti itu, tapi Bonafide udah main di 3 game pertama. Iya betul. Nah, Dan pokoknya ini- kalau kalian nggak mau bingung, kalian lihat Instagramnya PUBGMobile.esports.id untuk melihat update lebih jelas seputar si eSport Championship 2021. Yes, betul. Biar informasi yang didapatkan juga Betul. semakin valid tentunya dari officialnya langsung. Dan di area bagian El Azhar juga sudah mulai dilintasi areanya oleh tim Buah Gaming dari tim Brunei yang kemarin juga menunjukkan performa yang luar biasa dari arah seorang Plasau dan juga dari tim Buah Gaming. Bahkan pertemuan juga terjadi antara Adfriend dan juga Infinity yang coba di cut rotationnya oleh tim Adfriend kali ini. Alright, dari arah Adfriends yang tadi tidak terlalu tampil bagus, kali ini mereka juga mendapat tekanan bertemu dengan Infinity dan Nuzi cukup low HP tapi masih mampu untuk menahan langkahnya dan tenang dalam melakukan healing di bagian sebuah lempengan overground. Tapi Black Ham kali ini, Black Ham maksud gua, yang sudah semakin mendekat sementara Honda masih keliling-keliling karena bensinnya dia masih banyak. Masih belum mengetahui keberadaan dari pemain Infinity, tapi udah ada sebuah inisiasi dengan granat yang dimasak oleh Honda. Yes, betul. Seperti biasa dari arah Gatanya akan coba nge-flank ke arah bagian belakang. Tapi Oh. Mila dan juga Logan sudah mulai low juga SP. Bahkan Oh, Nuzi yang terlebih dahulu di knockdown posisinya oleh tim Adfriends kali ini. Dan Honda akan coba berhadapan dengan satu player dari arah Infinity. Logan akan 1v1 situation nampaknya dari arah seorang Honda. Tapi flash damage-nya menggetarkan posisi dari arah seorang Honda. Betul, dan Honda masih cukup tenang untuk memberikan granatnya dilemparkan karena 2 pemain dari Infinity kali ini. Granat berikutnya, Logan mampu ternyata untuk mendapatkan seorang Honda dan Nuzi dipulangkan ke arah lobby. 3 lawan 3 untuk player aktif yang dimiliki oleh kedua tim ini. Yes, betul. Smoke juga sudah dilontarkan, tanda dari arah seorang Blackheim akan coba nge-revive mereka satu timnya dari arah Honda. Tapi Gata nih tertangkap, flanker dari arah Infinity akan coba dihadang posisinya oleh tim Adfriends kali ini. Dan Noir, Zevon dan juga Starlord
berusaha untuk berkombinasi untuk bisa mendapatkan knockdown yang kedua kalinya ke arah tim Infinity. Betul, wall smoke sudah mulai dibuat kali ini untuk menyelamatkan seorang Honda supaya dari Adfriend mereka masih bisa kembali utuh dengan 4 pemain mereka. Ada backup fire juga yang diberikan dan Mela masih memainkan timingnya di balik sebuah gundukan. Berbeda dengan Logan yang sudah mulai bergerak mendekat mencari angle free untuk mendapatkan pemain-pemain dari Adfriend. Yes, betul. Dan bahkan di arah bagian tebing Noir Zeven akan coba nge-hold angle-nya, tapi Infinity, Mela dan juga Logan akan semakin agresif lagi ke arah seorang Black High yang masih berusaha untuk ditemu dan dicari. Bahkan Trader dilakukan oleh seorang Logan berusaha untuk membuat low HP dari arah seorang Black High kali ini. Oke, sudah mulai mendekat dan ada anti-tank di bagian kanan yang tidak disadari oleh pemain dari Infinity. Adfriend setup mereka begitu bagus untuk mengirimkan satu orang di bagian belakang dan bisa memberikan backup ke arah pemain Adfriend yang lainnya. Semakin mendekat kali ini Mela masih memanfaatkan sebuah tayo untuk bersembunyi. Ada backup juga datang dari bagian belakang dan Black HM kalau ada close combat kali ini. Tapi ternyata Black HM yang mencicil damage terlebih dahulu, namun HM pun tumbang. Sebuah trade talk terjadi. Through the smoke dari Katani ternyata dari Infinity mereka juga memiliki backup dari arah belakang mereka. Yes, betul. Korban terus berjatuhan dari dua tim yang sedang fight kali ini dengan sangat intens. Bahkan Honda juga sudah terspot posisinya dari arah seorang Gatani di spray down menggunakan M4 dengan kali 4 ya. Honda masih bisa men-take cover menutup angle-nya dari arah seorang Gatani. Tapi Noir Seven lihat lebih cerdik lagi dan granat dari arah Honda Connect menumbangkan player dari arah tim Infinity. Alright, dari Infinity hanya menyisakan seorang Gatani yang bakal menjadi last man standing menerima tembakan dari berbagai sisi juga. Ternyata Adfriend sudah mulai bergerak dan sebuah mobil bergerak di bagian atas. Gatani bakal memberikan sebuah free fire, namun ternyata tidak ada damage yang masuk menuju ke arah pemain dari Adfriend. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke bagian bawah, meletup. Ternyata belum, itu molotov kayaknya, bukan sebuah granat yang dilemparkan oleh pemain dari Adfriend. Noir masih cukup tenang dan ada granat eliminator berhasil diamankan oleh seorang Honda. Bergerak pelanan pasti dari Gatani, masih mencari keberadaan pemain dari Adfriend ini. Yes, What, mobilnya diambil? Gatani, Mobilnya diambil? mencuri mobil dari arah player tim Adfriend. nyangkut. Tersendat, nyangkut, mau gak mau. Gatani harus turun, harus fight dengan player dari arah tim Adfriend. Karma is real, Gatani ternyata menjadi swiper yang gagal. Swiper jangan mencuri, Gatani jangan mencuri. Dan sepertinya tidak ada sebuah gempuran lanjutan yang diberikan oleh Noir. Pemain dari Adfriend ini membuat Gatani mengurungkan niatnya untuk mencari pemain tersebut dan kembali lagi menuju ke arah mobilnya. Yes, betul. Dicuri Fight dong. yang benar-benar intens banget di area power grid tadi. Nggak jauh dari drop zone Infinity di arah bagian Monte. Tapi lihat juga dari arah Farang dari tim Singapore. Juga sedang fight ke arah bagian depan, berusaha untuk nge-lock angle-nya di area yang cukup open yang bisa mereka mainkan. Masih ada beberapa compound yang bisa menjadikan coveran untuk mereka bisa fight lagi. Dan nampaknya di area bagian minimap ini nggak akan ada kontender yang pengen join fight-nya ke arah tim Farang kali ini. Ya, split mereka juga cukup jauh, 1-3 split mereka lakukan. Untuk di posisi mereka saat ini, di mana satu orang lainnya menjaga di high ground belakang dari komponen mereka kuasain saat ini. Seperti biasa, mereka bakal bermain dengan tempo yang agak tenang atau lambat dengan melakukan setup di bagian sebuah compound dan nggak ngebuka badan sama sekali karena semuanya ngepron loh, ngepron di pinggiran jendela. Ya betul, dia semakin meminimalisir lagi informasi yang mereka bisa berikan ke arah bagian musuh. Dan The Xavier Lamborghini movementnya juga cukup YOLO banget dan nampaknya di backup dari arah sarang Jack berusaha untuk menyelamatkan rekan satu tim yang sedang berotasi dengan cukup indahnya, dengan cukup opennya di area yang terbuka. Yes, Angkor nih yang gue bilang kayaknya cukup berani untuk mereka bergerak dan membuka tembakan di tengah rotasi mereka gitu. Mungkin Xavier nggak ngelihat ke arah mereka gitu, tapi mereka berani membuka tembakan. Jadi dari Xavier pun akhirnya aware dan mulai melakukan setup ke arah pemain dari arah tim Angkor. Dua orang sudah mulai terspot juga karena Frankie ada di bagian sebuah perbukitan. Di arah yang lainnya juga ternyata 3 pemain dari Angkor sudah mulai ke spot. Ini berbahaya sekali karena ada anti flank yang dipunya oleh Xavier. Tembakan dari seorang Duck namun masih belum ada damage yang masuk dan tidak ada knockdown yang diamankan ke arah tim Angkor. Yes, betul. Dan juga dari The Xavier nampaknya bergerak dengan cukup cepat juga. Mereka bergerak dari bagian selatan dari Ladrilla menuju ke arah bagian atas di sekitarnya water treatment kali ini. Dan akan coba mendapatkan beberapa knockdown ya ke tim-tim yang melintas di depan mereka. Contohnya dari arah tim Yangon Galacticos, tapi dari Nine Esports juga walaupun harus kehilangan satu playernya di awal-awal. Tapi oh no, Nux udah mulai diwaspadain juga gerak-geriknya oleh player dari Nine Esports. Yes, sudah mulai terpantau ternyata dan ini dia Nine Esports. Ada New yang sedang melakukan pengintaian sementara back out dengan Bagi yang sudah mulai berasap. Oh my god, New punya informasi ke pemain Bonafide. Oh, dan ternyata akan coba dilepaskan pandangannya ke arah tim Bonafide. Sementara itu dari arah Yangon Galacticos yang berusaha untuk mengerumuni compound yang dikuasai oleh tim Xavier kali ini. Sebenarnya juga dilakukan mereka setup yang cukup Ketemuan baik Win. juga. Dan nampaknya
akan terjadi pertemuan Kapasa. Betul, antara Bodo Fight dan juga Nine Esports kayaknya bakal ketemu, tapi ternyata malah fight terjadi di bagian lain. Kalau nggak salah tadi ada Yangon Galacticos yang mendapatkan beberapa knockdown atau mereka sudah men-secure ternyata 1 buah point elimination ke arah tim yang ada di bagian bawah mereka. Yes, betul. Infinity dipulangkan ke arah lobby mereka. Yes, betul. Gatani tadi last man standing dari Infinity berhasil bisa didapatkan oleh tim lain. Tapi nampaknya commit push akan segera dilakukan oleh tim Yangon Galacticos. Nampaknya berambisi untuk bisa berada di puncak klasemen dan lembaran molotov ke bagian lantai 2 akan coba memburu player dari arah The Xavier. Dan lihat pergerakannya begitu jelas terbaca. Lewat jendela akan coba dikontes dan itu dia Freda dilakukan dan knockdown didapatkan oleh seorang Blitz lebih dahulu ke arah tim The Xavier kali ini. Yeay, dua pemain dari The Xavier ternyata langsung diterabas begitu aja. Dak bertahan di bagian lantai 2 dan nades dari seorang Frankie menumbangkan 1 anggota dari Yangon Galacticos. Ternyata baru 1 orang yang dipulangkan dari pemain The Xavier dan kali ini bakal ada eksekusi berikutnya dengan menggunakan granat. Namun masih belum mampu mendapatkan poin tambahan untuk The Xavier untuk mendapatkan elimination pertama mereka di menit ke-15. Yes, betul, dan juga granat yang sekian kalinya akan coba dikokang dan juga dimaksimalkan oleh seorang Dak dilontarkan masuk ke arah bagian luar daripada compound, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdownnya ke arah tim Yangon Galacticos yang masih bisa menari dengan begitu bebas di arah bagian lantai 1, tapi Predict Nets ke arah bagian kiri berusaha untuk mendapatkan 1 buah confirm tadi karena sebenarnya knockdown dari arah tim Yangon Galacticos. Betul, tapi lihat dari Dak dia bisa menghalau setup dari arah Yangon Galacticos, bahkan Frankie juga memberikan sebuah gertakan dari bagian bawah dan di arah lain buah mendapatkan 1 orang knockdown dari pemain Mugen dan sepertinya Jerome juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Lemparan molotov kali ini dari The Xavier. Mereka mulai melebar tidak hanya dari bagian lantai 2 tapi mereka juga mengontrol di bagian lantai 1. Iya, betul, dan kali ini malah dari Yangon Galacticos yang menguasai area bagian compound yang tadinya dikuasai oleh The Xavier terlebih dahulu, tapi open point juga dilakukan oleh seorang Frankie dan Free Fire-nya masih belum bisa mendapatkan target yang tepat sasaran. Bahkan di lantai 2-nya trading juga terjadi antara kedua tim, bahkan lihat double pick dilakukan dan backup yang luar biasa dari arah tim The Xavier. Betul, backup terakhir dari Yangon Galacticos berada cukup jauh dan kali ini kayaknya bakal ada waktu untuk Lamborghini menyelamatkan seorang Dak. Last man standing dari The Xavier ternyata mampu untuk meluluhlantahkan 2 anggota Yangon yang ada di bagian rumah ini. Sementara dari seorang Tamio bakal datang dari bagian belakang, ternyata Dak sudah berhasil diselamatkan dan dia bakal terknockdown lagi karena zona yang sudah semakin menyakitkan. Tapi ada granat dari Tamio lempar ke ruangan yang salah. Tidak ada di titik tersebut dan Tamio sepertinya lebih memilih untuk melakukan revive, tapi DPS-nya sudah benar-benar menyakitkan. Please healing aja Tamio. Tamio healing aja Tamio, dan Tamio akhirnya melakukan healing tapi timingnya sudah tidak sempat lagi. Yangon bye-bye, mereka pulang ke arah lobby. Sayang banget sih tadi terlalu fokus untuk mengokang granat ke arah bagian ruangan yang salah, tapi commit juga dilakukan oleh kedua tim dari arah Ad Friends yang bertemu dengan tim Geekway Malaysia. Granat dilontarkan dari seorang snipe yang tepat sasaran mendapatkan sebuah knockdown tadi dan juga confirm kalau tim Ad Friends kali ini. Betul sekali, dan Demrut kayaknya sudah mengintai target yang diinginkan untuk poin berikutnya bagi tim Geekfam. Dan Mugen kehilangan kembali 1 anggota mereka karena mereka bertemu dengan Face Clan, walaupun masih belum bisa dikonfirm jadi sebuah elimination, tapi setidaknya 1 anggota Mugen kembali tumbang. Berarti Mugen hanya menyisakan last man standing mereka. Betul, dan dari Geek juga semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan area mereka, dan QB akan coba menjadi jangkar ya bagian belakang, dan Mugen juga harus finish di posisi yang ke-12 saat ini. Star-Lord akan susah untuk dievakuate kali ini dari arah bagian sisinya karena terlalu open untuk bisa dijangkau oleh seorang Noir Seven, dan kanannya pun ada tim Farang yang siap sedia juga untuk bisa memanfaatkan momentumnya, dan bahkan lihat Requiem mendapatkan headshotnya ke arah seorang Snipes. Betul, tapi lihat Star-Lord dia bakal dibiarkan untuk bleeding out, gak ada upaya penyelamatan ke arah Star-Lord-nya. Berarti dari Adfriend mereka sudah kehilangan 1 anggota mereka lagi. Dan Face Clan masih utuh 3 anggota karena Beat 11 sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi gue gak ngelihat Korpai main ya. Iya, Korpai nggak bermain. Korpai nggak main. Iya. Padahal kemarin kalau nggak salah di BMGT dia juga dapetin porsi lumayan gitu buat main. Tapi ya udahlah ya. Oke, kita bakal fokuskan kembali bercakap dari Queen yang sedang melakukan fight. Kali ini menuju ke bagian lantai 2, sedikit memberikan gocekan ke arah 2 pemain yang ada di lantai 1. Yes, betul, dan melintas juga di bagian luar ada The Xavier yang akan ditargetkan juga oleh seorang Requiem, tapi Insider berusaha untuk masuk juga, dan happy birthday dari seorang Juggernaut. Knockdown didapatkan lagi ke arah tim yang tepat masuk ke bagian penjagaan mereka kali ini. Wow, Farang sudah mendapatkan 2 elimination point untuk menit ke-19, bahkan 1 orang di bagian luar juga berhasil mereka kuasai. Mereka set up dengan bagus dan APG
dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul banget, dan tambahan poin lagi tentunya untuk tim tersebut, dan nampaknya di arah bagian luar yang cukup open, Buah Gaming harus kehilangan lagi satu penggawanya dari arah seorang Plausau kali ini, dan nampaknya dari arah seorang newbie bisa untuk mendapatkan knockdown yang Lamborghini yang sedang jauh movement banget melintas di arah bagian cukup open, rotasi masih bisa knockdown nyaman Lamborghini bebas dari cegatan peluru panas seorang Bear. Gila men, tadi headshot dan akhirnya Lamborghini pun dipulangkan ke arah lobby. Dan Xavier harus puas di urutan ke-10 dengan hanya membawa 4 elimination dan juga 1 point placement. Berarti 5 total poin yang dibawa untuk di game kali ini bagi The Xavier. Yes, betul, dan Face Clan tadi yang berhasil bisa mendapatkan confirm eliminationnya ke arah tim The Xavier, dan juga somehow dari arah Beta Sentinel juga harus puas di posisi yang ke-9. 8 tim tersisa, Porch pun akan langsung dilakukan upaya revive oleh seorang Marty kali ini, dan nampaknya dari posisi tim Eagle Esports juga mereka dalam bahaya di arah bagian selatan, masih butuh proses yang cukup panjang untuk mereka bisa masuk ke arah bagian play zone-nya kali ini. Yes, betul sekali. Eagle Esports mencoba keberuntungannya bergerak dengan tayo yang mereka punya kali ini, dan Geek Fam juga sudah kehilangan satu anggota mereka bertemu dengan tim Genesis. Sama halnya seperti Eagle lah yang akhirnya terpick off satu persatu. Satu orang tersungkur dan akan sangat sulit untuk diselamatkan karena ada di bagian open field. Oke, ini dia Buah yang kemarin juga bermain cukup bagus. Bahkan mereka mendapatkan 14 WWCD di turnamen nasional di negara mereka untuk di babak liganya. Gila loh mereka ini. Betul banget, dan juga bahkan ada kokangan granat dari arah seorang Bear ke depan dimantulkan ke arah bagian dalam, dan Geek Fam Malaysia Snipe akan jadi target di follow up dengan beberapa spray dan menggunakan UMP dari seorang Bear, tapi fightnya dimenangkan oleh seorang Snipe dari arah Geek Fam Malaysia. Betul, ada sebuah timing nades yang begitu bagus tadi mencicil darah dari last man standing tim Buah. Kali ini berpindah ke arah lain dan sudah memperhatikan permainan dari Fight yang hanya menyisakan satu anggota mereka. Apakah bisa memberikan placement terbaik untuk Fight seperti halnya yang dilakukan oleh Mort dari RRQ di Miramar hari pertama kemarin. Eagle sudah mendapatkan sebuah shake kecil di arah tengah dari circle, tengah-tengah banget lah, seperempat circle yang kelima, dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Tony K sedang membangun sebuah pergerakan untuk melakukan setup, tapi di bagian belakang ada bots yang bisa memberikan backstep ke arah pemain dari Face Clan. Yes, betul, dan nampaknya dari arah circle juga semakin komit untuk condong mengarah ke arah bagian water treatment kali ini, dan penumpukan terjadi di arah bagian selatan dan terhimpit sudah posisi dari arah Eagle Esports, walaupun mereka masih bisa masuk, tapi knockdown didapatkan kembali oleh tim Genesis. Mendapatkan knockdownnya tadi ke arah tim Eagle Esports. Marty pun juga aktif belakang dari lobby, bahkan dari Barang Juggernaut tidak sadar dari bagian belakangnya ada Tony K yang bisa memporak-porandakan posisi juga dari arah bagian belakang. Betul, dan Requiem hanya bisa ngepron, bangun dikit kayaknya udah bakal kado, kecuali ini dia. Kecuali ada smoke, tapi angle terbuka dari sebuah sisi. Sebuah tapi Fire berhasil meng-connect ke arah pemain dari tim Farang. Ini berbahaya banget untuk kata mereka saat ini karena Requiem berada di arah yang lain. 3 orang tersisa, 1 orang yang nge-split. Ya, betul, dan lihat 10 poin elimination udah dikumpulkan oleh Face Clan hingga detik ini, bahkan dari Jamrud berhasil bisa mendapatkan confirmnya ke arah Kivarang dan dieliminasi lagi satu persatu playernya oleh kedua tim yang berbeda. Jepit habis-habisan posisi dari arah tim Farang. Yes, ini kalau Face Clan WWCD mereka bakal mepet poin dari Infinity. Berarti benar-benar mendominasi banget untuk tim dari Thailand ini. Ya betul, dan Bots masih bisa bertahan last man standing dari arah tim Bonvoid. Dari Genesis pun sudah mulai mengambil keputusan inisiasi lagi untuk mereka bisa bergerak meranjak lagi lebih masuk ke arah bagian circle, karena circle juga udah mulai bouncing ke arah bagian selatan sedikit dari water treatment, dan dari Baby Notzi akan coba memfollow up juga pergerakan rekan satu timnya menggunakan vehicle kendaraan pribadinya masing-masing, dan Rasmi akan kembali mempercayakan kepercayaannya ke rekan dirinya saat ini, dan Bots akan ditargetkan dengan granat dari arah seorang Rasmi. Betul, dan Rasmi masih mencoba keberuntungan yang berikutnya, dan Bots pun rata dengan satu granat yang dilemparkan oleh Rasmi. Genesis memulangkan Fight menuju ke arah lobby. 4 tim tersisa, kali ini Face Clan, Eagle Esports, Geek Fam, dan juga Genesis. Ya betul, berarti di waktu yang bersamaan ada 2 tim yang pulang ke arah bagian lobby, dan kali ini dari arah Face Clan mereka masih ada 3 punggawanya yang bisa memaksimalkan placement point dan juga confirmation lagi, dan dari arah Genesis akan coba dihadang pergerakannya oleh tim Face Clan, sementara itu dari arah Mr. Vibe akan menjaga angle-nya ke arah bagian kiri. Ini happy birthday nggak ya? Ini kayaknya bisa kasih happy birthday ke arah tim Genesis, tapi ternyata dari arah Face Clan mereka bakal fokuskan diri mereka dulu ke arah bawah karena mereka bisa terlihat dari arah Geek Fam. Tapi ternyata Genesis secara tidak langsung mereka membantu setup dari tim Face Clan supaya nggak keganggu oleh Geek Fam. Satu persatu pemain Geek Fam sudah berhasil mereka amankan. Kali ini mereka sudah mendapatkan 7
elimination di menit ke-24. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah Genesis juga bermain dengan sangat luar biasa. Mungkin karena hari pertama dari Genesis tidak bermain secara full dan kali ini mereka bermain secara full dan bisa memaksimalkan poin-poin yang mereka miliki saat ini di Miramar. Terbukti 7 poin eliminasi dikumpulkan oleh tim Genesis saat ini. Dan Vincent Vitores akan ditargetkan kepalanya oleh seorang Baby Notzi. Betul, dan Demrut kayaknya udah bakal susah buat bergerak. Dia cuma punya beberapa smoke yang dipunya doang. Dan pergerakan Blue Zone tinggal 40 detik lagi kurang lebih untuk memaksa Demrut bergerak ke bagian dalam dari circle dia. Ini circle nggak berpihak kemanapun loh. Iya. Demrut bergerak itu open field, terus dari Genesis bergerak itu open field. Dari Eagle juga nggak bisa bergerak banyak, bahkan dari Fastland juga nggak bisa bergerak leluasa untuk ke arah circle yang ke-6. Ya, ini udah tinggal permasalahan timing aja siapa yang akan santapan dari tim lain. Dan ada predict match yang dilontarkan dari arah Mr. Vive masih belum bisa menargetkan ke arah tim Genesis Sport. Dan Trust Me masih berusaha untuk menjadi bagian terdepan tapi mundur sedikit untuk bisa mengulur jangkauan dari arah tim Vestland. Ini kayaknya bakal WWC coklat siapa ya? Coklat Eagle Esport ya kalau Iya, nggak salah. Eagle. Eagle Esport paling enak loh. Mereka dia tinggal ngerangkak dikit aja karena dari Fastland semua fokusnya udah mengarah ke arah Genesis. Ya betul, karena udah mulai semakin dekat dengan posisi Oh, tetap dirinya. diintip Tapi ya. mid lane diintip terus posisinya oleh satu player dari arah Vestland. Dan granat dari Tony K connect melukai player dari arah Genesis. Rasmi harus knockdown posisinya saat ini. Nggak bisa dipercaya lagi. Trust me udah nggak bisa dipercaya lagi untuk ada di bagian paling depan karena kali ini malah dia ter-take down. Bahkan 2 pemain tumbang. Mr. Five mendapatkan 1 orang lagi dari Genesis. Memaksa untuk menerobos karena mau nggak mau mereka harus nge-clear bagian kanan mereka terlebih dahulu. Mr. Five menjadi eksekutor untuk memulangkan Trust me karena lobby. Yes, betul banget. Dan Trust Me pulang ini menjadi pembuka jalan banget buat Vestland bisa semakin meranjak lagi masuk. Dan ada beberapa prediction tadi karena bagian depan di mana mid lane akan coba di-hunting lagi posisinya oleh tim Vestland. Ada beberapa animasi utility dilontarkan dari arah kedua tim dari Vestland juga Genesis yang masih berusaha untuk bisa menyentuh dengan posisinya 3 on 3 kali ini untuk kedua tim yang berbeda. Alright, dari Face Lane sudah mulai bergerak juga untuk masuk ke bagian dalam dari zona. Tapi sepertinya dari Genesis mereka sudah terlebih dahulu touchdown dan mengirimkan T17 di bagian belakang atau WT17. Kali ini granat berikutnya bakal dilemparkan ke arah Face Lane. Sama-sama melemparkan utility untuk mendapatkan sebuah knockdown dan berhasil menumbangkan Mr. Five. 1 pemain dari Face Lane pun bakal segera tumbang dan kali ini lemparan granat berikutnya memberikan splash damage ke arah Tony K. 3 smoke terpop out untuk menyelamatkan posisi dari Face Lane. Yes, betul. Dan ini juga dari arah Eagle juga tinggal tunggu santai aja karena dari Vestland juga udah mulai banyak menyisakan 2 player aktifnya. Ini kali Eagle ini enak granat banget, molotov sumpah, Win. dilontarkan semuanya. Utility ini punya dari arah tim Genesis untuk bisa menghancurkan posisi dari arah Vestland. Bahkan Mr. Fire pun langsung dipulangkan ke arah bagian lobby. Wah, ini Eagle enak banget ya. Pemain terakhir dari Eagle tinggal nunggu doang. Semua tim perang. Bahkan dia kali ini masih berkamuflase menjadi ninja. Dengan smoke yang dipunya plus circle menuju ke arah mid lane. Ya betul, dan bahkan tadi ada satu buah truk juga yang bisa dijadikan barrier untuk tim Eagle Esport. Dan di depannya ada dari seorang master dari Genesis Esport juga yang ngeplay Wah, dan kelihatan. mengetahui letak dari last man standing tim Eagle Esport dari seorang mid laner. Gue kira dia bakal ngedapetin BBCD tapi ternyata tidak mendapatkan BBCD. Oke, bisa survive dipulangkan kali ini Face Lane versus Genesis 3 lawan 2. Sebuah tembakan begitu komit dan berhasil mendapatkan 1 pemain dari arah Genesis. Kondisi berimbang 2 lawan 2 antara Face Lane versus 1 tumbang lagi dan hanya menyisakan last man untuk Genesis. Ini membuat Face Lane lebih percaya diri tapi ternyata kondisinya adalah 1v1 situation dan winner chicken dinner untuk tim Genesis di game yang kedua. Just